Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Marvel. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang alur kerjasama atau pengaruh dari hipotalamus dalam proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Selamat menonton! Pertama-tama di sini aku akan ngejelasin tentang bagaimana proses pembentukan urin itu sendiri. Urin ini terbentuk di dalam ginjal, tepatnya di nefron, yaitu unit penyaring terkecil yang ada di dalam ginjal. Fun fact, nefron jumlahnya itu lebih dari 1 juta di dalam ginjal. Dalam proses pembentukan urin ini dibantu oleh aliran-aliran darah dan juga pembuluh darah yang itu melewati banyak tahapan-tahapan dalam proses pembentukan urin ini. Lihat di sini, ini dalam tahapan-tahapan ini selalu ada pembuluh darah yang membantu proses pembentukan urin. Tahapan-tahapan dalam proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama adalah filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nah, dalam proses yang pertama yaitu filtrasi, itu dimulai ketika aliran darah itu masuk melalui arteri aferen ginjal ke dalam glomerulus. Glomerulus ini sendiri tersusun atas kapiler-kapiler darah. Karena tekanan darah pada glomerulus ini meningkat, ini membuat air dan zat-zat kecil lainnya itu keluar dari darah dan masuk ke dalam glomerulus. Air dan zat-zat kecil ini yang disebut sebagai filtrat. Filtrat itu tersusun atas air, kemudian ada urea, urobilin, asam amino, glukosa, dan juga ion-ion lain seperti natrium, kalium, kalsium, dan yang lainnya. Kemudian, filtrat ini akan masuk ke dalam glomerulus dan nantinya akan menuju ke kapsula Bowen untuk disimpan sementara. Filtrat ini yang ada di kapsula Bowman itu disebut sebagai urin primer. Kemudian urin primer ini akan menuju ke dalam tubulus contortus proximal untuk melanjutkan proses yang kedua, yaitu reabsorpsi. Di dalam tahapan ini, si urinnya ini akan diserap zat-zat yang masih berguna untuk tubuh. Contohnya itu kayak glukosa, asam amino, dan juga ion kalium. Itu kan masih berguna oleh tubuh. Nah, makanya zat-zat kayak tadi itu diserap lagi oleh tubuh, masuk melalui aliran darah. Kemudian urin yang sudah mengalami reabsorpsi itu disebut sebagai urin sekunder. Selanjutnya urin sekunder ini akan melalui lengkung Henle dan kemudian tiba di tubulus contortus distal, di mana di dalam TKD ini terjadi proses tahapan yang ketiga, yaitu augmentasi. Di dalam tahapan augmentasi ini, urin sekunder akan bercampur dengan obat-obatan dan zat beracun yang masih ada di dalam tubuh. Ini karena obat-obatan dan zat beracun ini tadinya tidak terserap oleh urin ini, sehingga baru akan ditambahkan di tahap augmentasi. Setelah itu, urin sekunder yang sudah mengalami augmentasi akan berubah menjadi urin sesungguhnya dan akan melintasi dan tersimpan di dalam tubulus collectivus. Kemudian, di dalam tubulus collectivus ini, urin sesungguhnya ini nantinya akan keluar melalui pelvis renalis ke dalam ureter, dan melalui ureter ini akan dilanjutkan ke dalam kandung kemih, dan nantinya dari kandung kemih ini akan disimpan urin sesungguhnya, baru nanti akan dikeluarkan oleh tubuh menjadi urin sesungguhnya. Akhirnya mati juga lo. Aduh, haus lagi. Mana lagi sengit lagi gamenya. Udah, nanti aja lah. Mending main dulu. Nice, akhirnya menang juga. Aduh,
Kebelet pipis lagi. Yaudahlah, pipis dulu baru minum ah. Ya ampun, kok keruh banget ya? Nah teman-teman, setelah menonton video singkat tadi, teman-teman sering bertanya-tanya nggak sih? Kenapa saat kita buang air kecil, itu kadang warna urinnya bisa putih bening, kuning muda, ataupun kuning keruh seperti di video tadi? Nah hal ini disebabkan oleh yang namanya hipotalamus. Jadi, hipotalamus ini memiliki peran yang cukup besar dalam proses pembentukan urin. Nah, hipotalamus ini adalah bagian dari otak yang letaknya di tengah seperti ini. Nah, tubuh itu kan selalu menjaga cairan sehingga harus seimbang. Ketika seperti di video tadi itu orang yang mengalami dehidrasi dan kekurangan cairan tubuh, maka si hipotalamus ini menyuruh hipofis posterior itu untuk mengeluarkan suatu hormon, yaitu hormon ADH. Si hormon ADH ini nantinya akan masuk ke dalam ginjal bersama dengan aliran darah. Nah, hormon ADH ini yang menyuruh agar urin sekunder itu mengalami reabsorpsi yang lebih ditingkatkan. Sehingga air yang terkandung dalam urin sekunder ini itu diserap sehingga bisa digunakan oleh tubuh, dan sehingga tubuh ini tidak kekurangan cairan. Karena air di dalam urin sekunder ini konsentrasinya berkurang, sehingga kan konsentrasinya urea dan ureobilin ini berlebih kan. Oh ya, fungsi dari urea itu memberikan bau kepada urin, sedangkan ureobilin itu memberikan warna pada urin. Nah, ketika konsentrasinya si urea dan ureobilin ini lebih tinggi daripada konsentrasi airnya, itu membuat warna ketika urin itu dikeluarkan menjadi berwarna kuning keruh seperti di video tadi. Nah, itu kan pengaruh hipotalamus ketika kita mengalami dehidrasi. Lalu bagaimana sih pengaruhnya ketika tubuh kita itu meminum terlalu banyak air atau overhidrasi? Mari kita lihat di video singkat selanjutnya. Aduh, tidur udah malam. Kenapa sih nggak malam? Apa? Halo dek, sebelum tidur kamu jangan lupa minum air putih yang banyak ya, biar cepat sembuh. Ya oke deh. Aku minum air lagi nih. Udah malam, disuruh habisin air lagi. Yaudah ya, semoga bisa cepat sembuh. Aduh, akhirnya habis juga. Tapi kok jadi kebelet pipis ya sekarang ya? Tidurlah, pipis dulu sebelum tidur lah. Setelah menonton video singkat yang kedua tadi, kita kan bisa melihat bahwa dalam video tersebut orangnya itu mengalami overhidrasi karena dia meminum air dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini membuat jumlah cairan dalam tubuh itu kan jadi seimbang, sehingga ini berdampak pada produksi hormon ADH yang dilakukan oleh hipotalamus. Itu akan menjadi lebih sedikit. Hipotalamus akan mendeteksi bahwa tubuh ini sudah mencukupi keseimbangan cairan dalam tubuh karena melalui minum lebih banyak air putih tadi. Jadi hipotalamus ini menyuruh agar produksi hormon ADH-nya itu menjadi lebih sedikit, sehingga hormon ADH yang sampai ke dalam ginjal itu jumlahnya sedikit. Hal ini berpengaruh ketika proses reabsorpsi urin sekunder itu jumlah airnya itu masih dalam konsentrasi yang banyak, sehingga konsentrasinya ini melebihi dari konsentrasi urobilin dan urea, yang membuat ketika urin ini dikeluarkan ketika buang air kecil itu
volumenya dalam jumlah yang banyak dan warnanya menjadi kuning muda atau bahkan putih bening. Nah, itu adalah pengaruh hipotalamus dan bagaimana kerjasama hipotalamus dalam proses pembentukan urin di dalam ginjal. Kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian video yang aku buat ini adalah proses pembentukan urin itu semuanya terjadi di dalam ginjal, tepatnya di nefron. Dan dalam proses ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus contortus proximal, dan augmentasi di tubulus contortus distal. Nah, dalam proses pembentukan urin ini juga ada campur tangan dan peran dari hipotalamus. Hipotalamus ini berada di otak tengah kita yang berfungsi untuk menghasilkan hormon ADH, yang nantinya hormon ADH ini akan memicu apakah terjadi reabsorpsi yang lebih atau tidak. Ini tergantung ketika jumlah hormon ADH-nya diproduksi dalam jumlah yang banyak atau tidak. Nah, perbedaannya ketika hormon ADH dalam jumlah yang banyak itu terjadi ketika tubuh kita kekurangan cairan, yaitu saat kita dehidrasi. Sedangkan ketika dalam hormon ADH diproduksi dalam jumlah yang sedikit, itu ketika tubuh kita mengalami cairan yang sudah seimbang. Oleh karena itu, pesan singkat terakhir dari saya yaitu jangan lupa kita semua menjaga cairan tubuh kita dengan cara meminum air dalam jumlah yang seimbang dan dalam jumlah yang banyak. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!